Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa silaturahim kembali ya Mam ya, Alhamdulillah. dalam channel Kapal Tablik. Nah, hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang bagaimana kita tetap survive beribadah meskipun dalam kondisi wabah ya, Pandemi ini. dalam pandemik COVID-19 atau taun corona ini. Jadi apa yang kita lakukan ini? Satu-satunya yang harus kita jaga sekarang kan imun tubuh, Papi. Satu-satunya yang ikhtiar kita adalah menjaga imun tubuh. Di samping misalkan yang sekundernya cuci tangan dan sebagainya, tapi sebenarnya dari dalam adalah imun tubuh. Nah, padahal di era pandemi ini kita kan harus puasa, Pak. Harus puasa. Nah, kemarin tuh sempat juga ada yang bilang bahwa jangan puasa, karena kalau puasa itu otomatis ion-ion kita ada yang terbuang. Lah kemudian karena terbuang maka berkurang, lalu cairan kita juga akan berkurang, dehidrasi. Nah, nanti imun kita juga akan turun. Nah, kalau imun kita turun, maka kita akan lebih mudah untuk terjangkit COVID-19. Nah, sebenarnya gimana ya, Pak ya? Apakah kita bisa tetap puasa, diperbolehkan puasa di tengah pandemi ini atau gimana, Pak? Ya, justru lebih menekankan istiqomah berpuasa. Bahkan kalau bisa sebelum kita Ramadan kemarin, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu diberikan latihan-latihan puasa sunnah gitu. Karena ada manfaat-manfaatnya. Yang Mami kemarin udah tahu kan, manfaat-manfaat dari puasa wajib maupun sunnah itu apa saja, Mami? Nah, ternyata dengan kita memperbanyak puasa itu akan menghasilkan sistem autophagy namanya. Sistem autophagy. Nah, sistem autophagy itulah yang akan memakan sel-sel perusak bakteri, termasuk kalau ada virus masuk. Nah, jadi dengan kita berpuasa, maka justru akan mengaktifkan yang tadi sistem autophagy tadi, sehingga ketika sistem autophagy itu mulai bekerja dengan baik, ketahanan tubuh kita akan lebih baik lagi, akan lebih kuat. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, justru kita akan terhindar dari degeneratif atau sel-sel yang rusak, sel-sel yang tua dalam tubuh. Jadi itu yang bisa, justru semakin banyak kita puasa, justru akan lebih mudah kita untuk menangkal virus itu tadi. Semakin imun ya. Semakin imun. Karena ibaratnya sistem autophagy itu seperti sapu di dalam tubuh kita. Betul. Membersihkan sel-sel yang mati, bakteri, virus, sekaligus juga mendetoks gitu, Mam ya. Mendetoks, betul. Dan itu sudah dilakukan penelitian ya, Mam ya. Sudah dilakukan penelitian oleh Profesor Yoshinori Osumi, peneliti dari Jepang. Oh, jadi sudah secara ilmiah, secara akaliah itu memang sudah teruji. Ya. Ya. Kemudian apa lagi, Mam? Selain puasa, apa lagi yang harus kita lakukan menghadapi taun ini? Nah, jangan lupa, karena kita umat muslim, maka selalulah makan makanan yang halal, bersih, halal, kalau bisa halalan thayyibah. Hindari makanan-makanan yang mengandung banyak racun. Yang banyak racun itu adalah yang otomatis sudah diharamkan oleh agama. Nah, kemudian kalau bisa makanan-makanan yang kita dapat, yang kita persembahkan kepada keluarga, termasuk yang kita makan, cara mendapatkannya juga harus halal supaya thayyibah tadi. Iya, jadi halal secara zatnya dan halal secara memperolehnya. Itu penting. Iya. Kemudian ternyata harus banyak-banyak istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, karena
dengan istighfar, maka semua pintu ampunan akan terbuka. Semua pintu ampunan akan terbuka. Nah, ketika kita mengucap istighfar, artinya kan kita sudah berserah diri kepada Allah. Maka ketika kita berserah diri kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Kira-kira gitu, Pak. Gitu ya. Lalu apa lagi kira-kira? Nah, ditambahkan lagi dengan menyempurnakan wudhu. Wudhu itu disempurnakan. Kalau kemarin anjuran cuci 20 detik ya, cuci tangan 20 detik. Ini wudhu pun juga harus disempurnakan. Tidak hanya cuci tangan yang disempurnakan, tetapi juga wudhu kita yang disempurnakan. Insya Allah dengan cara wudhu yang benar, sempurna, tidak asal-asalan, tetapi membasuh semua, termasuk ketika membasuh tangan, itu juga semua dari sela-sela jari, buku-buku jari, apalagi sekarang di musola, di masjid, di tempat-tempat kita ibadah sholat itu selalu ada sabun. Nah itu betul-betul dibersihkan gitu ya. Nah termasuk salah satunya adalah istinsak. Istinsak itu adalah apa itu, Pak? Menghirup air ke dalam hidung kita, lubang hidung kita. Tapi ini harus juga hati-hati ketika dalam puasa, jangan sampai membatalkan puasa kita. Masuk ke dalam. Nanti keminum, waduh seger sampai di sini. Jadi kalau bisa ya dilakukan istinsak ini. Kalau saya biasanya Mam, itu kalau sudah habis maghrib. Baru melakukan istinsak. Tapi ketika tidak puasa, saya lakukan istinsak setiap kali berwudu. Ya, karena harus kehati-hatian agar tidak membatalkan wudu. Kenapa istinsak ini disunahkan oleh Rasulullah? Karena istinsak ini ternyata bisa membersihkan lubang-lubang hidung yang ada kotoran-kotoran di lubang hidung ini, semuanya bisa bersih, dan ini akan menangkal adanya flu, termasuk sinusitis dan sebagainya bisa sembuh karena ini. Jadi semacam gurah gitu. Nah, semacam gurah ya. Paling kalau biasanya orang cengang tuh sakit kepala belakang, otot itu agak tegang, itu kita istinsak gitu ya, istinsak di situ. Kemudian setelah istinsak kita akan berdoa. Nah, kalau kita sekarang juga mengetuk pintu langit untuk mengusir semua penyakit. Jadi usaha insaniah, pakai hand sanitizer, pakai masker, itu usaha. Cuci tangan itu adalah usaha insaniah. Sedangkan tadi Mami bilang istighfar itu adalah salah satu usaha ilahiyah. Nah, jadi ada insaniah, ada ilahiyah. Jangan lupa ilahiyahnya ini justru yang diutamakan. Betul. Jadi perbanyak doa, terutama doa al-masurat ya, zikir al-masurat itu salah satunya. Ada doa yang dibaca 3 kali pagi hari dan 3 kali di petang hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, nanti cek di Google juga ada tuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan ada yang berbahaya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tambah satu lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Nah, dua doa ini senjata pamungkas kita juga. Selain tadi kita berserah diri kepada Allah, ya. Dan yang seterusnya adalah ada yang lupa nih, Pak. Sodakoh. Sodakoh. Ya, ternyata sodakoh itu seperti yang kita ketahui juga bisa dipakai kepala bala, sehingga bisa menghindarkan kita dari virus tadi bisa masuk ke tubuh kita. Lalu yang utama sebenarnya, satu yang utama adalah kalau orang Jawa bilang seneng ne atimu, harus selalu bergembira, menyenangkan hati kita. Karena ketika hati kita senang, ketika kita bergembira, imunitas kita akan meningkat. Bagaimana cara kita bergembira? Hanya satu, syukur atas apapun yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Selalu mengucap Alhamdulillah. Meskipun ODP orang duwe penghasilan, tapi tetap Alhamdulillah. Jadi itu dulur, terakhir itu tapi mantap tadi ya, yaitu senang no atimu.
jangan lupa bahagia. Jangan lupa Jangan lupa bahagia. bahagia. Ya, apapun kondisi kita jangan lupa bahagia. Itulah penangkal virus corona yang insya Allah ini Allah pasti akan menarik itu dan akan memberikan kita kemenangan besar Amin. apabila kita bersabar dan betul-betul ikhtiar insaniyah dan ikhtiar ilahiyah kita itu kita jalankan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.